Saya belajar dan mengamalkan kholwat. Berbagai kejadian termasuk saya dimasukkan Allah di alam mukasyafah, bertemu aulia, para nabi dan rasul, dan salah satunya yang paling berkesan saya bertemu Rasulullah. Saya ingat pesan dari Gus Muhlason di YouTube. Saya bertanya kepada Rasulullah, apakah benar ilmu hakikat yang disampaikan Gus Muhlason itu benar adanya? Dan baginda Rasul menjawab, benar. Memang Pak, saya pernah mengatakan tentang masalah apa ajaran dinut tauhid ini yang kami sampaikan. Jikalau di antara jenengan ketika suluk atau ketika khalwat itu bertemu Rasul, tanya, betulkah apa yang kusampaikan itu Rasulullah dulu juga menyampaikan? Jikalau Rasulullah mengatakan tidak, itu pola gawene klason, langsung tak tutup, gak adik ngaji, gak taek-taek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine urip duh Gusti, panjenengan ingkang maha suci, kula roh jiwa kotore mboten saged diwastani, saking kotore. Nyuwun pangapura dateng panjenengan kang maha suci, jenengan sing wis nate buka-buka kuncine urip mesti kados mekaten, supaya kula saged rawuh ingkang dateng maha suci. Bapak Ibu, sudah benar apa yang jenengan tanyakan tadi terkait masalah kuncine musyahadah atau kuncine urip atau kuncinya surga. Tapi yang perlu kami tegaskan, itu tidak hanya dibaca, dipahami, dihayati, tapi harus dilakoni. Saya ulang, betul itu adalah kunci kesuksesan dunia akhirat, manakala kunci itu tidak hanya dibaca, difahami, dihayati, akan tetapi juga harus dipraktekni atau lakon. Bentuk jenengan dikatakan menjalankan, ngelakoni adalah fal ya'mal amalan sholihan wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Intine segala aktivitas apapun, keadaan apapun, hati jenengan harus merasakan, meyakinkan bahwasanya sing agawe iku mung Gusti Allah. Dengan proses gerak makhluk, sumber digerakno sangka Gusti Allah. Nanti inilah yang disebut su'aul basirah, ngasah rasa untuk menuju datang Allah kang sejati. Artinya Allah al-ahadu, ahad. Sebab nyun sewu Pak, kula nate didhawuhi atau didukani cara guru kula piyambak. Mungkin jenengan nek nate sowan dateng Pondok Ringin Agung nate berdiri, iku ana kiai namine Mbah Khozin di Pondok Ringin Agung itu. Beliau khusus di bidang ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Kula sempat tanya, Mbah Yai ajeng duka,
wujude Gusti Allah niku kepriben. Nah, niki kan pertanyaan yang menohok toh, gitu. Pertanyaan yang boten mungkin ini terjadi, tapi ini terjadi. Kula dipawisui, Pak. Dipisui. Misui ku fase. Ciokan. Tapi iki menjadi hikmah bagi saya. Setelah itu beliau dawuh, pangeranmu ku Gusti Allahmu iku akeh. Nek Gusti Allahku iku ahad. Dawuh ngoten. Jenengan jelas ngeluh. Gusti Allah kok akeh sih. Saelingku ya Gusti Allah iku ya sitok. Lah ngoten nggih. Ternyata apa, Pak? Itu maksud beliau memberi kefahaman terhadap saya ketika saat saya iki mau mencintai sesuatu selain Allah, otomatis saya beriman ini akan bisa memberikan manfaat dan mudorot. Nah ini pangeranku. Makanya kalau diwastani Gusti Allah mu akeh, wong wedok, Gusti Allah mu akeh, menungso si A si B. Waduh wis. Kesimpulannya Mbah, piye carane Gusti Allah ahad, Gusti Allah kula niku ahad gitu wow. Kembali kepada kunci la ilaha illallah. Tapi mboten diwaca tok lho, Pak. Nafi isbat harus dijalankan. Menafikan, meniadakan perkara selain wujud Allah di dada, setelah itu hilang maka nyatalah sejatine Allah iku. Maka niki kedah terus jenengan mujahadah, kedah terus kholwat, kedah terus sampai iki mau zikir itu dikukuhkan. Barulah di sini nanti Allah sendiri yang akan membersihkan semua hijab di dalam dada kita masing-masing. Mugia memang ingkang yang rawuh tidak hanya diendek Gusti Allah mung paham tapi dikersakno sapa nama lagi Allahumma kasih wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dipun sampaikan ya mukhlason tentang akidah, terutama ketika kami kecil di dalam ilmu aqidatul awam ada wujud kita baqa mukhalafatul lil hawaditsi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah qudratir rodrat dan seterusnya sampai 20. Di situ sampai sekarang kulo dereng paham. Di situ ada di bagi 4. Pertama adalah nafsiyah dan salbiyah, maknawi dan maknawiyah. Dan di madrasah diniyah juga diajarkan kitab aqidatul awam. Sedangkan awalul ilmi ilmu tauhid. Mohon penjelasanipun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mboten saged kula bahas karo preteli situ-situ lho Pak ya. Langsung tak simpulne 20 itu memang diletakkan Allah dalam diri kita. Tapi lewat nafsu itu mendorong jenengan kali kula diperintahno ngaku. Nafsu. Innan nafsa la amaratum bisu. Ini. Akhirnya kita sampai kapanpun ngakoni sing nyawang aku, sing krungu aku, sing ngomong aku, sing tindak aku. Loh. Jikalau kita masih ada zona di sini, maka turunlah perintah nafi, bersihkan. Makanya disebut tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa dari sifat-sifat pengakuan ini. Sebab kalau ini kita biarkan Pak, sifat ini akan berbuah hasud,
riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Wis khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jikalau ini kita biarkan, maka fi qulubihim maradun fazadahumullahu, penyakit itu enggak bisa hilang, malah bertambah, bertumpuk. Makanya lewat Aqidatul Awam itu memang buat kita dasar orang awam, Pak, memangnya ya harus belajar di situ, tapi harus ditingkatkan maksud satu persatu mulai wujud sampai mutakaliman. Akhirnya nek disimpulke nafi isbat teng mriku. Kalau sudah Anda itu, kita hati itu meniadakan pengakuan itu, maka akan muncullah pengakuan sebenarnya sumber dari mana ini. Berarti sangka Gusti Allah. Makanya yang ngene tauhid zikir niku, ketika la ilaha, nafikanlah isinya la ilaha di dada, lalu isbatkanlah ilallah di dalam hati. Ini kesimpulan. Jadi mohon maaf jikalau saya belum bisa untuk menjelaskan tentang masalah satu persatu tentang masalah sifat wajib Allah temriku. Tapi sampun kula tulis di dalam kitab niku wau jilid pertama adalah Thariqatus Sirri ila Ma'rifatillah. Sampun kula tulis, mungkin konco-konco beton apa mboten kula nggih mboten ngertos. Insyaallah nggih beton menawi jangan ngersakake nggih monggo. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesimpulane menungso urip ning donya iki mohon maaf wajib ngelakoni memahami tentang Aqidatul Awam. Artinya tidak hanya kita baca, tidak hanya kita pahami, tapi wajib kita lakoni. Lah bentuk lakune manglah kuncine surga, kuncine urip untuk menuju sing urip mekaten sekilas info. Tasik wonten Bapak? Cukup? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, kawula badhe tanglet terkait kalian famangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Artosipun ngamal ingkang selalu eling kali Gusti Allah. Niki dus pundi caranipun? Supados napa salat saya kali tiyang sedekah niki selalu eling Gusti Allah. Dan niki napa wonten cara ingkang supados kula lan sedaya menika anggenipun ngamal niki eling Gusti Allah niki wonten lafat utawi sesuatu sing perlu supados eling terus niki lho. Niki ingkang perlu kawula aturaken. Sebab napa sering kala kula panjenengan sami niki kula piyambak nglakoni apa wis salate nggih eling rena-rena. Niki supados nalika salat eling Gusti Allah niki wonten cara ingkang konkret supados eling Gusti Allah niki dos pundi? Likoae niki lho dos pundi? Niki ingkang sepindah. Nomor kali wonten tiyang sepah niku sering ngaturaken ngeten. Goleki telicake kuntul mabuk. Kuntul mabuk kalau golek telicake. Lah niki dos pundi saranipun nggih? Sing sepuh-sepuh insyaallah paham. Lah niki dos pundi caranipun? Cara supados kula niki eling Gusti Allah niku napa wonten zikir tertentu ingkang supados eling Gusti Allah. Ngapunten niki ngatos aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampeyan catet ning HP, ning gak iso ning HP, ning ati. Ngeten. Napas sampeyan niki kan agawene dua. Nek gak mlebu ya metu. Nafas. Lakukanlah bersamaan nafas keluar masuk ati sampean wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
Ini ada hujah, juga ada dasar di dalam Al-Quran surat Al-Insan 25. Langsung Rasulullah. Baik siang maupun malam, ayat ini kalau kami sarah, segala keadaan, setiap napas keluar dan masuk, bebarengono, sesarengono, bersama ono, ati iku kudu ngucap ismudat, yaitu Allah. Ini biasanya kita kenal di dalam dunia thariqah, disebut dzikir sir. Ini kan masih nama, nggak apa-apa, ini proses, nggak masalah. Latihlah hati ini, setiap napas keluar masuk itu hati wajib membaca Allah, 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 begitu. Tapi jangan berhenti di sini. Sertakan juga hatimu tentang zikir di atas sir, disebut sirrul asrar. Niki Pak, kalau kita buka di dalam kitab hikam, ada 3 tahap zikir ini. Pertama, su'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Zikir yang tidak ada ucapan, bila suarin, wa kalamin, wa lafdin, sudah tidak ada. Tapi apa? Merasakan. Jadi di samping hati itu membaca Allah, Allah, telenge ati, pangrasa iku sampean bangunkan, artinya rasakanlah sebetulnya hanya Allah yang mengeluarkan dan memasukkan nafas. Karena Allah di dalam dan di luar nafas. Wujudnya maksud Allah. Yang wujudnya laisa kamislihi syai'un. Nah, harus niku sampean terus lakukan itu. Jikalau jenengan sudah terbiasa melakukan dzikir sir dan sirul asr bersamaan, maka dengan sendirinya nanti jenengan akan selalu ingat pada Allah dalam segala aktivitas apapun, lebih-lebih waktu sholat. Sebab proses nur makrifat itu Allah nyalakan dikarenakan jenengan terus selalu berzikir. Niki prosesnya. Ingat, di dalam jiwa atau ruh itu ada pangrasa, di dalam pangrasa itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ada urip. Di dalam jasmani itu ada ruhani, di dalam ruhani itu ada Nur Muhammad, di dalam Nur Muhammad itu ada Nur Dat. Itulah yang disebut wujud kang sejati. Ngelu aku kan aja pean ngoten. Kayak ngopi ngombe rokokan. Makanya kalau bebas no wae ngaji ngeten rokokan apa ae sembawarang. Prai ngene sembawan monggo. Rokoke mboten enten ya Pak D, wonten Pak D. Pun wis urusan paham iku sing mahamno Gusti Allah, gak paham yo sing gak pahamno Gusti, gak usah dipikir nemen-nemen. Sing penting apa? Wis sahlah dzikir tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebut rajae kuntul mabud. Pak nyun sewu kula nggak ada cerita sekitar tahun 75. 74 kula niki di beat abah niku thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tahun 74. Kula isih kelas 4 ibtidak. Kula diwenehi PR tentang Solo iku son ya. Dikatakan wusul nek wis ketemu
susuane angin. Sama susuane angin ambek teracai kuntul mibur, dan atau ada yang mengatakan galie kangkung. Loh, pada saat itu Pak, masa musim kemarau, saya kecil itu kan angon tuh Pak, ngerti angon nggih? Angon wedus, angon sapi, ini ku penggawean. Loh, di tengah lapang itu ya ada lesus, tahu lesus nggih? Membawa suket-suket. Loh, mungkin ini susuane angin. Aku matur terhadap Abah, Bah, saya sudah kula pun kepanggih susuane angin. Dites loh. Sing ya apa son? Niku lesus. Abah niku mboten ngomong, mboten nyalahno, nggih mboten benerno. Langsung kula ditonyo. Ngerti ditonyo? Ditabok nih lho. Wong biyen pendidikane kereng. Ternyata salah. Sing dimaksud susuane angin utawa peracake kuntul mabur yaiku gesang. Kalau aku nekat ngomong iki lho Pak, wis anggen. Tapi bukan angin lho ya. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Di dalam hikam mengatakan, dikatakan kau itu sudah ketemu susuane angin, sudah makrifat, jikalau nama dirimu sebagai hamba yang solok itu fana, mata untuk melihat fana, khalik yang disebut Allah tadi juga fana. Sebab apa ya mungkin perkara sing gak wujud iku iso ndelok wujud. Sifat kahanan makhluk menungso sak jagat iki kagungan sifat Adam alias tidak wujud. Apa mungkin perkara Adam bisa melihat yang wujud? Boten mungkin. Yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud itu sendiri. Berarti sing nyawang Gusti Allah, ya Gusti Allah sendiri. Ngeten prosesi. Jenengan kali kula asalilah ora eneng, tidak ada. Ngoten nggih. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah, sifat wujud. Lah kita sifatnya Adam. Walaupun kita adanya sebab diadakan oleh yang ada, bukan berarti kita itu boleh untuk ngaku-ngaku ada. Enggak boleh. Tapi ini dijadikan kesempatan oleh nafsu di dalam diri untuk ngaku-ngaku ada dengan dasar adanya diadakan oleh yang ada. Tak terus ke. Jikalau kau ingin tahu sebetulnya hakikate yang ada, asli sing ada, kembalilah kau ke asal. Asal kita tidak ada, yuk kembali ke ada. Berarti inilah yang kumaksud lelaku nafi. Jikalau kau betul-betul sudah kembali ke terhadap awal kita tidak ada, maka disitulah akan nyata dalam dirimu sejatinya yang ada. Tak simpulne ora tumon, tidak pernah terjadi perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada. Oleh karena jenengan ini sudah kembali ke tiada, justru disitulah akan nyata yang ada. Berarti nyatanya yang ada itu hanya bisa dinyatakan oleh yang ada. Wis ta pangelu iki. Wis ta, jenengan akan paham maksud makalah niki. Jenengan lakoni dhisik, mikir iku terus. Enggak sampe ngerti dhewe. Sebab iki ditebus gendeng dhisik. Dhisik ati saya baru ketemu. Oh, ngoten. Ngoten kok tadi. Jadi Mbak, sing dimaksud teracake kuntul mibur ya urip sejati kuwi. Tapi dulu nggak boleh dibuka. Terus kalau ono teracake kuntul mibur ya gak tumon pas teracake kuntul mibur.
Nek cara syariat ya terajak itu ada di lemah, lah ngoten ya. Indo itu mau ketemu. Oh, maksudnya itu adalah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nih, lafat huruf Allah itu ada 4. Alif, lam, ha. Kalau diambil satu, ya dah, kan tulisannya Allah. Alif diilang, jadi lillah. Lame diilang nomane kari lillah. Kari lahu. Lame sing nomor loro diilangno kari huruf hu. Hu iku kosong mboten? Kosong. Sak jerone hu ana apa? Ya niku teracake kuntul syariat thariqat hakikat makrifat alif lam ha. Cetok? Monggo Mas, wau sing barengan wau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran. Saya dari Desa Compreng, Kecamatan Widang. Saya jauh ke sini karena ingin bertanya kepada Gus Mukhlason tentang pengalaman saya yang saya alami. Saya mengikuti channel Gus Mukhlason dari YouTube atas saran teman saya. Saya pelajari dan saya amalkan. Di saat saya ngening cipto, saya dapat perintah untuk menjalankan wasilah Rasulullah. Yang kedua, saya disuruh membagusi lelakon kepribadian saya. Setelah itu, saya belajar dan mengamalkan kholwat. Berbagai kejadian termasuk saya dimasukkan Allah di alam mukasyafah, bertemu aulia, para nabi dan rasul, dan salah satunya yang paling berkesan saya bertemu Rasulullah. Saya ingat pesan dari Gus Mukhlason di YouTube. Saya bertanya kepada Rasulullah, apakah benar ilmu hakikat yang disampaikan Gus Mukhlason itu benar adanya? Dan baginda Rasul menjawab benar. Dan baginda Rasul menyampaikan, dulu di zaman saya juga menyampaikan hal yang sama apa yang kamu ikuti. Dan Rasulullah memberikan saya perintah untuk mengikuti pelajaran hakikat untuk mencapai kesempurnaan. Kurang lebih seperti itu. Dan saya melakukan kholwat, Gus, tepatnya di malam bulan Ramadan, malam 23, saya berjumpa, ya maaf Gus ya, ini agak sensitif mungkin, saya bertemu Allah dan berkata, aku iki Allah, la ilaha illa ana. Setelah itu berpesan, teliti, awasi, bakal tak budohno siji persiji sing nang jero awakku. Maaf Gus, ini pertanyaan agak sensitif. Yang pertama, di dalam kepala itu ada lantai yang bersinar terang. Dan Allah duduk di singgasana. Di belakang Allah itu ada pohon. Saya meyakini itu pohon arsi. Yang daunnya itu seperti kepingan uang koin. Dan di setiap kepingan itu ada tertulis takdir setiap makhluk hidup di seluruh alam semesta ini. Dan di sebelah kanan itu ada Rasulullah yang bersinar terang wajahnya. Dan di belakang Rasulullah itu ada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Di sebelah kiri lantai itu ada para rasul, para nabi, dan para kekasih Allah. Setelah itu, lantai itu kalau di tubuh itu menjurus ke leher, itu sampai ke dada. Itu tangga yang sangat bercahaya, dan alam semesta ini ada di dada sebelah kanan. Dan sebelah kiri itu ada Allah yang berkholwat
terus di belakangnya ada 4 orang, kalau ya 4 orang, dan di belakangnya itu banyak orang yang semua itu mengucapkan Allah, Allah, Allah tiada henti, dan pusatnya di hati. Saya ditunjukkan sampai sekarang pun itu kitab suci Al-Quran yang terbuka dan bersinar terang. Huruf pertama yang saya lihat itu wawu. Setelah itu agak samar-samar, Gus, saya nggak tahu seterusnya. Dan di tengah perut itu ada taman bunga, taman yang sangat indah sekali. Dan di belakangnya ada masjid yang megah luar biasa. Di sisi kanan atas itu ada cahaya rembulan. Di sebelah kanan itu ada cahaya matahari yang sangat terang benderang. Dan di sebelah perut bawah kanan itu ada ruang kosong menuju ruang kosong atau angkasa yang kosong. Dan di bawah pusar, di atas kemaluan itu ada gunung yang sangat megah. Saya itu sering ditunjukkan gambar, Gus, tapi tidak tahu artinya. Dan yang saya tanyakan, apakah benar pengalaman yang saya lakukan melalui kholwat dan lain sebagainya? Karena saya tanya-tanya itu setiap orang pribadinya berbeda-beda. Jikalau memang benar, alhamdulillah. Jikalau salah, mohon Gus Mukhlason luruskan. Dan yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya? Kalau saya melakukan sholat syariat, saya bisa setidaknya konsisten di atas 70%. Tetapi di luar sholat saya kesulitan. Mungkin di musyahadah saya hanya beberapa detik itu aja. Kurang lebih itu, Gus. Saya mohon maaf apabila kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon nggih, iki sing terakhir nggih. Salahin nggih, kula nggih kerja sami-sami makar yo. Ketika saat seseorang itu diperjalankan Allah untuk menghadap dan bertemu Allah, itu disebut salikin, salik. Tapi kalau sudah sampai kehadiran Allah, itu disebut wasilin atau muradin. Lah, sebelum sampai pada Allah, berbagai cara Allah memproses hambanya, termasuk jenengan wau dibukakanlah alam mukasyafah, di mana tempat gaibnya makhluk. Saya katakan gaibnya makhluk. Surga itu makhluk. Ares juga makhluk. Para kekasih Allah, para nabi, rasul, ya makhluk. Di zaman era kita, kan kita nggak menangi dah secara alam muhadoroh kasunyatan ini, ya. Bisa jadi Allah mempertemukan jenengan ketika suluk itu terhadap makhluk-makhluk yang ada di alam mukasyafah atau kegaiban makhluk. Apakah itu benar? Benar. Saya wajib membenarkan, karena tidak ada yang bisa membuat cerita lakon atau perilaku kecuali Allah. Urusan apa yang tadinya jenengan sedikit jenengan singgung atas mau idoh yang dulu-dulu, memang Pak, saya pernah mengatakan tentang masalah apa ajaran dinut tauhid ini yang kami sampaikan. Jikalau di antara jenengan ketika suluk atau ketika khalwat itu bertemu Rasul, tanya, betulkah apa yang kusampaikan itu Rasulullah dulu juga menyampaikan? Jikalau Rasulullah mengatakan tidak, itu pola gawe ne klason, langsung tak tutup, gak adik ngaji, gak taek-taek.
Ngono kan. Itu memang. Mengapa saya berani mengatakan itu? Pertama, aku nggak ingin coron jenengan itu ada pemaksaan untuk mengikutinya. Nggak ingin. Yang kedua, untuk menambah satu keyakinan. Memang betul. Yang terakhir, mengapa saya berani mengatakan itu? Qur'annya ada. Tolong dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Aku Muhammad, kata Allah, tidak pernah mengutus utusan sebelummu kecuali harus menyampaikan risalah yang inti iki. Apa? Maksud la ilaha illa ana. Lah sebelum ana kan anta, sebelum anta huwa, sebelum huwa Allah. Cakeplah la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Dikir jahri, dikir siri, sirul asrar, fana'u dikri pun lengkap. Penak Pak gak ngajiku ning omah iku anggite piye? Enak ning omah keloh nek terus iso. Coba tinggal kerja ngeten iki. Nek dalu ngene iki kula ngaji, mulai garwa iku wis turu, kate tak gugah ya mesake. Masale mari mimiki anake. Mosok pake arepe melok mimi. Lah, mesake. Pun kula tinggal subuh. Pun tinggal tilem, garwa tani, kula tilem, lho gak sida. Mengke jam 7 kula bangun siap-siap berangkat kerja. Lho, kapan? Kapan gaene kok anake wis 8. Sulapan. Ya nyengit-nyengit lah, Pak. Lah ya. Nek kemanten anyar ngeten iki sik penak mawon, tapi coba nek wis di anak siji loro, singit-singit. Anak yang kedua, ketiga, keempat iku anak nyolong. Enggak ini nyolong. Pun Bapak Ibu hadirin rahimahullah benar. Jenengan dipertemukan terhadap makhluk, cuman pesan saya ngeten. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tisamalah. Al-Baqarah 256. Sampai cekel sing rapet fungsine dikir sirul asrar, biar tidak kesima tertipu di dalam makhluk-makhluk itu. Sebab iblis pun juga pernah menemui terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kalimat aku iki Allah. Nyun sewu, tondo kalau itu bertemu Allah, la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati sampai itu sudah tidak ada pengakuan kewujudan makhluk dalam hati. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Nomor 2, dalam hati sampai itu memancarkan cahaya kalam sing isine kalam innani anallah. Niki kalam. Lah wong saliyane Gusti Allah saenek, berarti sing ada hanya Allah. Yaitu tadi ucapan innani anallah. Yang ketiga, tatmainul qulub. Ati sampean iku selalu damai. Allah katakan dalam surah Yunus ayat 6263. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah yang dikatakan sebagai kekasih Allah, karena sudah bertemu pada Allah, mereka itu tidak mudah hatinya ada rasa khawatir, rasa gelisah, apalagi rasa takut. Karena apa? Karena apa mungkin Gusti Allah niku khawatir? Lah gak mungkin toh. Gusti Allah iku takut, gelisah, mboten. Niku tondo sing nomor 3.
Tondo berikute jenengan kali kula niki dideleh di makom nopo? Makom khos ataukah khawasul khawas? Kalau makom khos gendeng sak dohiri sampean, jadab sak dohiri. Ruh dan akal dicabut Allah, akhirnya lewang-lewung terus menerus sampean. Ditakoki, Mas Pak tekon ndi sampean? Jenengan jawabin mboten dugi pasar, jawab sampean sapiku mana telu. Sambung mboten? Pertanyaan sampai jawaban mboten sambung. Tapi jikalau jenengan diletakkan di khawasul khawas beda. Akal isih nyambung, tapi ati iki mboten sambung kali dunya. Ati iki sambungi mung dateng Gusti Allah. Akhirnya dapatlah sifat tapat siti tablek fatonah aman. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Ketika aku sudah diletakkan Allah di posisi ini, tolong dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 99, ayat yang terakhir. Hatta ya'tiyakal yakin. Ini Rasulullah ditanya, jawabnya apa? Udah, sampai mati pegang itu. Berarti nyembah mung datang Gusti Allah iki pegang sampai datangnya kematian. Makom ma'rifat, peganglah sampai jenengan kali kula secara dohir ikut dimatikan oleh Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mulai awal sampai akhir yang diberikan Allah di dalam dada kita masing-masing, semoga menjadi ilmu ingkang manfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Tebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.